Salam Indonesia, halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, saya Dewi Budianti menyapa Anda dari Pajangan Bantul, Yogyakarta. Nah, di sini saya melihat ada sekelompok perempuan, ibu-ibu yang sangat inspiratif. Mereka tergabung dalam usaha mikro kecil menengah atau UMKM Unggul Kapanewon Pajangan Bantul. Nah, kegiatan apa yang sedang mereka lakukan dan apa juga yang mereka sampaikan bersama dengan wakil rakyat yang juga hadir menyapa mereka hari ini. Ikuti selengkapnya di Anjang Sana Wakil Rakyat. BIMTEK peningkatan produktivitas tenaga kerja yang kali ini difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini kami usulkan untuk memfasilitasi teman-teman, khususnya teman-teman yang masih berada di level UMKM. Jadi UMKM ini kebanyakan kerja sendiri-sendiri. Ya esok kulaan, kadang-kadang kulaan sendiri. Terus kemudian menjual produk sendiri. Memproduksi sendiri dan lain sebagainya. Ya, pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, tadi sebentar saya sudah melihat langsung ya kegiatan di sini. Kaum perempuan, ibu-ibu, mereka semuanya sangat menginspirasi dan tergabung dalam UMKM Unggul Kapanewon Pajangan Bantul. Nah, mereka juga tentunya memperkenalkan diri tadi dan berbincang langsung dengan salah seorang wakil rakyat, dan kebetulan juga sudah bersama dengan saya. Saya mau ngobrol juga, saya sapa dulu nih Pak Sigit Nursyam, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita nggak janjian ini. Janjian. Tapi bajunya bisa sama. Ini bukan seragam ya pemirsa ya, bukan seragam. Mau spek ini, Pak. Oh, iya. Kayak mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru. Iya Pak Sigit, ini tadi kan saya sudah mendengar beberapa lah ya, ibu-ibu sudah memperkenalkan diri. Macam-macam usahanya ya. Ada yang kerajinan, ada yang makanan. Tapi mungkin Pak Sigit boleh cerita dong, sebenarnya mereka ini siapa sih gitu? Jadi peserta ini itu adalah anggota baru dari komunitas UMKM Unggul. UMKM Unggul Kabupaten Bantul. Yeah. Jadi dulu kalau dari sejarahnya UMKM Unggul ini kan awalnya hanya Kapanewon Bantul saja ya. Kapanewon Bantul, karena kebetulan dapil saya itu di Kapanewon Bantul, ada ibu-ibu penggerak UMKM itu menyampaikan aspirasi kepada kami gitu. Bahwa oh ini harus kita pandemi. Terus kemudian kita kesulitan untuk jualan. Ini harus ada inovasi, kira-kira support yang bisa diberikan oleh pemerintah apa gitu. Nah, pada waktu itu kami diskusi, terus kemudian kita menyelenggarakan pelatihan untuk menjual produk secara online. Karena kan tahu kondisi pada waktu itu Mbak, itu memang jualan produk itu sangat sulit. Pasar sangat terbatas, apalagi dengan adanya pembatasan aktivitas, itu kita bertemu antara satu orang dengan orang yang lain secara langsung saja, itu sangat terbatas. Nah, sehingga memang ibu-ibu pada waktu itu yang rata-rata jualan makanan, fashion, itu mengadu kepada kami, kemudian kami fasilitasi. Ternyata berlanjut. Nggak cuma di satu pertemuan saja, cuma di kelas pertama. Dulu awalnya cuma 6 orang, Mbak. Awalnya 6 orang menyampaikan ke kami, plus 2 orang pendamping pada waktu itu menyampaikan ke kami. Terus kemudian kita fasilitasi untuk 30 orang. Nah, sekarang sudah berada di sekitar angka 380-an. Luar biasa, itu hanya berselang berapa tahun ini ya? Tiga tahun gitu. Ini 3 tahun, dan itu yang kami catat merupakan anggota aktif. Ya. Anggota aktif ada di grup WA, dan kita pantau bagaimana penjualan produk mereka gitu. Jadi berkembang gitu, dan awalnya dari Kapanewon Bantul, ternyata kok dari Kapanewon lain banyak yang ingin ikut gitu. Akhirnya kita ganti nama gitu, dari UMKM Unggul Kapanewon Bantul menjadi UMKM Unggul Bantul. Oke, jadi lebih general begitu ya. Dan kali ini peserta itu banyak, ada yang dari Sedayu tadi, yang paling ujung, terus kemudian ada yang dari Sanden, ada yang dari Panda, ada yang dari Pajangan, dan sebagian tadi juga kalau untuk pendamping ini ada yang dari Sewon. Ini luar biasa. Kita harapkan semoga makin luas pesertanya, makin luas manfaatnya. Betul. Nah, memang kalau kita ingat lagi ya, beberapa tahun yang lalu saat pandemi, ketika tekanannya begitu besar, justru menimbulkan inspirasi yang
luas begitu ya, akhirnya malah menjadikan sebuah perkumpulan yang luar biasa sehingga diharapkan mereka tuh bisa berkolaborasi begitu kan ya. Nah, perkembangannya sampai dengan tahun ini 3 tahun tadi kan dari jumlah peserta sudah semakin banyak. Betul. Tapi kalau dari Pak Sigit sendiri melihat perkembangan mereka secara bisnis, secara kolaborasi itu seperti apa? Menarik kata kolaborasi tadi, Mbak. Jadi kalau secara bisnis masing-masing sudah punya bisnis sejak sebelum bertemu ya. Nah, tapi setelah bertemu itu mulai muncul kolaborasi baru. Ini sebagian teman-teman itu kan dari generasi muda juga. Mereka akrab dengan sosial media. Bahkan sebagian ada yang sudah akrab untuk live jualan di TikTok. Terus kemudian di Facebook, terus kemudian di IG gitu. Nah, kolaborasi produk ini mulai dimunculkan gitu. Jadi mereka punya pasar di sosial media. Terus kemudian ada sebagian yang punya produk tapi nggak punya pasar. Nah, akhirnya bisa tumbuh ketemu tutup. Nah, ini kan akhirnya jadi muncul kolaborasi yang punya pasar menjualkan produk, yang punya produk menjualkan mencari pasar tadi bisa bertemu. Nah, termasuk kolaborasi yang muncul itu bahkan antar produsen. Tadi kan salah satu kasus yang muncul di waktu perkenalan itu ada ibu-ibu penjahit. Sebelahnya itu ada ibu-ibu yang suka bordir. Ada juga ibu-ibu yang berprofesi untuk bikin kerajinan. Nah, jadi bikin kerajinan kain perca yang menjadi sisa dari proses menjahit tadi itu sementara ini baru dibakar. Padahal ada yang bisa membuat kerajinan dari sisa kain perca tersebut. Bisa dimanfaatkan lagi. Lagi. Ini kan mulai muncul kolaborasi. Nah, ini juga kita harapkan ya, karena zaman saat ini itu kompetisi itu sudah tidak lagi penting. Yang paling penting adalah bisa berkolaborasi. Betul. Menjangkau pasar yang lebih luas, menciptakan produk yang lebih inovatif. Kalau bicara soal inovasi, inovatif dan sebagainya tadi juga sempat disebutkan platform-platform yang sangat membantu juga ya usaha mereka. Tapi mengingat mereka ini kalau kita lihat ya, belum terlalu tua tapi juga bukan lagi anak muda. Tantangannya adalah bagaimana kemudian bisa memanfaatkan teknologi. Gimana menurut Pak Sigit? Betul sekali. Ini prosesnya panjang loh. Jadi jangan kita lihat pelatihan itu sekali jadi, Mbak. Kita pernah ngajari foto produk. Nah, kita pernah ngajari foto produk dengan menggunakan HP. Kita ajari angle ya, kita ajari apa, tapi tidak sekali jadi gitu. Pernah kita ajari ibu-ibu untuk bikin reels. Nggak semuanya sekali jadi, tapi ada yang pada waktu itu langsung sepanjang pelatihan. Jadi kita pagi itu bikin reels, terus habis itu sore kita evaluasi, sudah tembus lebih dari 1000 view. Nah, ini kan akhirnya keberhasilan kecil seperti itu menjadikan ibu-ibu ini tidak berhenti belajar. Jadi makin semangat ya? Makin semangat. Nah, karena tidak berhenti belajar tadi, meskipun proses adaptasinya sulit, akan tetapi bagi mereka yang tidak pernah berhenti belajar, nggak ada kata gagal. Yang ada adalah kata proses masih berjalan. Mungkin lama-lama malah jadi ketagihan ya, main reels dan sebagainya. Ini perlu saya sampaikan juga, Bu. Ini salah satu ibu-ibu yang aktif live jualan di TikTok, jualan fashion, produk fashionnya, itu usianya sudah di atas 40 tahun. Sudah di atas 40 tahun? Di atas 40 tahun. Bahkan lebih produktif menggunakan TikTok daripada saya. Luar biasa. Dan lebih banyak mencapai pasarnya tentunya. Betul. Kencang sekali penjualannya beliau itu. Beliau bercerita itu kencang sekali. Dan ini jangan salah juga, ibu-ibu dulu ada yang kerja di gudang untuk ekspor. Gudang untuk ekspor. Karena gudangnya berhenti di masa pandemi. Terus kemudian tidak lagi berjalan. Nah, sekarang ini ibu-ibu tersebut sedang mengkonsolidasikan beberapa produk untuk belajar ekspor. Luar biasa. Tanggal 8 besok kita akan selenggarakan pelatihan khusus untuk membuka wawasan berkaitan dengan ekspor secara kolektif. Waduh, sudah lebih advance nih ya berarti ya. Saya jadi gak sabar nanti ngobrol-ngobrol sama salah satu ibu ini ya dari UMKM Unggul. Seperti apa pengalaman mereka, kemudian dukungan apa dari wakil rakyat juga nih yang terus akan diberikan kepada mereka. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu nih pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kasih waktu, semisal produk awalnya, oke, saya mau memperjuangkan produk ini sampai 2 tahun itu, Mas. Ya kan? Biar apa? Biar nggak mendewakan produk. Ya,
Ya, kembali lagi pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat, masih bersama saya Dewi Budianti, masih ada Pak Sigit juga di sana. Kita masih sama-sama putih dan di tengah-tengah udah ada warna lain ini ya Pak. Warna apa tadi kalau Pak Sigit bilang? Coklat Milo katanya. Coklat Milo. Sekarang coklat itu macam-macam Bu ya. Macam-macam, ada berapa coklat apa dulu nih? Nah gitu itu, jajan coklat apa dulu. Jadi gitu. nggak cukup muda dan tua ya sekarang ya. Tapi gara-gara itu juga Mbak, sekarang industri fashion kan berkembang dengan sangat cepat. Karena sensitivitas kita terhadap warna itu semakin tinggi ya Bu ya. Betul. Seleranya jadi semakin banyak. bisa apa ya, memberikan manfaat bagi semuanya lah, karena jadi semakin luas gitu. Nah ini kalau bicara soal fashion, saya tahu Ibu ini juga salah satu ini ya UMKM-nya di bidang fashion, betul ya Bu ya? Iya betul. Tapi kalau dulunya sebelumnya? Kalau dulu saya di kuliner. Di kuliner. Camilan. Oke, boleh cerita dulu nggak sih Bu, awalnya seperti apa nih waktu dulu masih menggeluti di bidang kuliner gitu? Iya. Pada saat itu pandemi ya Mbak. Oke. Pandemi itu saya kok di rumah cuma diem, sama memanfaatkan tanaman yang di dalam di rumah. Misal depok, itu saya bikin keripik. Gitu. Alhamdulillah animo masyarakat sangat bagus. Iya. Penjualan saya juga sudah sampai dia Sudah punya karyawan juga pada saat itu tentunya? Iya, 3 ya? Iya. Oke, jadi pada saat itu, pada masa pandemi, kemudian tiba-tiba punya inspirasi pengen berbicara nih dengan seorang wakil rakyat. Iya. Gitu. Apa yang melatar belakangi pada saat itu? Nah, itu dulu banyak teman-temannya sesama usaha. Mereka pada mengeluh, kita pandemi ini ngapain? Iya. Terus udahlah kita bikin komunitas. Nanti kita coba minta bantuan sama wakil. Akhirnya kita datang Suwan. Iya. Apa yang disampaikan saat itu? Keinginan kita. Iya. Ya, untuk membina. Memfasilitasi. Betul. Fasilitas apa sih yang pada saat itu ada di pikiran Ibu Saras gitu, yang paling dibutuhkan gitu? Perizinan. Bisa RT. Oke, masalah perizinan boleh disentil dulu nih. Boleh. Kenapa sih masalah perizinan pada saat itu tuh apa yang menjadi tantangan gitu loh bagi mereka ini? Jadi perizinan itu semakin kesini semakin mudah. Iya. Akan tetapi pada waktu sebelum pandemi itu izin-izin kan belum dianggap urgent ya Mbak. Iya. Ketika pandemi terjadi, kemudian pasar harus lebih luas, orang nggak bisa bertemu langsung dengan penjual. Mereka kan butuh reason to believe ya. Oke. Mereka butuh alasan untuk percaya nih produk benar-benar berkualitas. Akhirnya pada waktu itu kesadaran masyarakat, jadi hikmah pandemi juga gitu. Hikmah pandemi gitu. Jadi kesadaran masyarakat untuk mengurus izin-izin usaha itu juga semakin meningkat. Problemnya itu kan terjadi semuanya serba mendadak dan serba belum siap ya Bu. Akhirnya mengadu ke kami gitu. Kami pengen jualan secara online. Tapi kami punya kendala, produk kami belum punya izin gitu. Jadi kalau misalkan orang dari luar mau tanya, ini produknya itu higienis atau enggak? Ini dipantau oleh pemerintah atau enggak? Ini halal atau enggak gitu. Akhirnya pada waktu itu ya kita fasilitasi untuk go online. Di sisi yang lain konsekuensi berikutnya perizinan juga perlu untuk semakin diikuti ya Bu prosesnya gitu. Termasuk sekarang kan izin usaha itu sudah semakin mudah diakses. Nggak seperti dulu, akan tetapi menjadi sulit bagi orang yang sama sekali tidak akrab dengan IT gitu, prosedur. Nah ini kan perlu kita jembatani. Dan ini masih terus disosialisasikan sampai hari ini Disosialisasikan sampai hari ini. Nah teman-teman kan dari komunitas UMKM Unggul itu banyak yang sampai dengan saat ini itu proses perizinannya juga sedang berjalan untuk kita fasilitasi ya Bu. Ini yang terbaru kalau tidak salah nanti akhir Juni itu akan ada pelatihan untuk PIRT. Oke. Ya. Nah ini kan tadi ceritanya dari kuliner, kemudian sekarang sudah nyebrang ke fashion gitu ya. Di fashion ini apa aja yang diproduksi Bu Saras? Saya cuma ini sebagai afiliator. Iya, di TikTok. Sukses jualannya sejauh ini? Alhamdulillah. Bicara soal TikTok ini kan berarti sosial medianya udah jago, apa masih terus belajar? Gimana dulu ceritanya pas belajar?
pertama kali menggunakan sosial media? Saya cuma ini ya, otodidak saya. Otodidak. Cuman baca-baca. Ibu-ibu yang lain gimana? Sudah pada pintar-pintar juga? Baru kita ajari. Baru harus diajari, tapi mereka semangat ya Bu ya? Oke. Nah sekarang kan anggotanya sudah 396 gitu ya, selang 3 tahun gitu kan, dan Ibu Widya Saraswati ini sekarang menjadi ketua komunitas UMKM Bantul gitu. Setelah dari awalnya dulu di pandemi hanya 6-8 orang, sekarang sudah begitu luas. Bagaimana Ibu melihat perkembangannya sejauh ini Bu? Karena pesertanya sudah semakin banyak gitu kan, kolaborasinya juga sudah semakin kuat gitu. Ya, bangga ya Mbak. Ternyata banyak yang punya keinginan untuk maju. Ya. Oke. Tapi sejauh ini dari sudah berjalan 3 tahun gitu kan, sudah banyak perkembangan yang terjadi. Apa yang masih kira-kira sangat diperlukan gitu loh? Mungkin Ibu yang bisa mewakili suara teman-teman yang lain gitu. Terutama untuk ini ya, untuk marketingnya. Jadi kita masih butuh marketplace atau sejenis yang nampung. Nampung produk-produk kita. Boleh dijawab nih Pak Sigit. Perlu sekali itu, perlu sekali, dan pemerintah daerah perlu memfasilitasi. Kalau kita bicara Bantul sebagai kota kreatif ya, itu memang sudah dari sejarah zaman dulu pun Bantul itu terkenal dengan kreativitas warganya. Mungkin sebagian mergo kahanan ya. Akan tetapi kreativitas warga Bantul itu sudah muncul, bibitnya udah ada sejak dulu. Akan tetapi pertanyaan berikutnya bagaimana fasilitasi kita. Dulu platform yang kita support itu Jagoriko gitu. Jajan tonggo ngelarisi konco. Itu kita bikinkan marketplace lokal. Nah, dan nanti ke depan kita ingin agar marketplace tersebut yang awalnya memang hanya untuk mempermudah transaksi ya. Jadi untuk mempermudah semacam etalase gitu, semacam etalase agar warga bisa melihat produk-produk kita gitu. Dan pembeliannya masih secara manual gitu di WA, via WA dan sebagainya. Itu nanti kita berharap ke depan bisa kita kembangkan lebih jauh lagi. Dan kita ingin nanti kalau produknya sudah terstandar, baik fotonya, izinnya dan sebagainya, nanti kita support untuk biaya periklanan. Tadi kan banyak ya yang sudah digarisbawahi, ada perizinan, marketplace, bimbingan, sehingga mereka juga bisa tahu bagaimana cara memanfaatkan sosial media sebagai salah satu jalan untuk marketing begitu ya. Apalagi Pak sejauh ini yang memang menurut Pak Sigit itu perlu dimiliki oleh mereka ini untuk bisa memajukan usahanya. Sampai di titik tertentu nanti teman-teman komunitas UMKM ini, masing-masing UMKM ini perlu scale up. Dan ketika scale up itu nanti pasti satu hal yang tidak bisa tidak itu pasti dibutuhkan adalah pemodalan. Dan permodalan itu sangat erat kaitannya dengan tertib administrasi keuangan dari masing-masing UMKM. Nah, ini juga kita literasi keuangan seperti itu ini juga perlu kita sampaikan ke teman-teman gitu. Bagaimana pengetahuan akuntansi dasar ya Bu ya. Untuk pencatatan. Jadi karena kalau ketika kita mengakses perbankan itu yang pasti akan dilihat adalah kelayakan bisnis kita untuk didanai. Yang dilihat itu bukan dari penampilan bisnismennya atau bisniswomannya, akan tapi pada penampilan laporan keuangannya. Kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini juga salah satu tantangan ya, karena mereka itu kan mungkin masih banyak yang buta. Betul. Jadi kita mungkin sekarang belum terlalu butuh. Tapi belajar tentang pencatatan keuangan yang baik itu bagi saya salah satu doa juga. Obsesi itu mencerminkan obsesi juga untuk scale up agar nantinya ketika membutuhkan akses permodalan yang lebih besar lagi itu sudah dalam kondisi yang siap. Dan laporan keuangan itu kan nggak bisa dadaan 1 hari 2 hari, dia harus dilihat historisnya itu minimal 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, ini kami harapkan nanti ke depan selain pemasaran, terus kemudian standarisasi produksi, termasuk foto produk tadi, termasuk izin-izin. Nah, itu nanti ke depan kita bisa mulai masuk di tema-tema literasi keuangan untuk akses pemodalan yang lebih besar. Oke, wah saya jadi nggak sabar nih melihat bagaimana mereka terus berkembang ya lebih Amin. Mohon doanya, supportnya dari teman-teman media terutama. Ini banyak sekali akan mengangkat moral dari teman-teman UMKM untuk selalu tumbuh dan berkembang. Dibutuhkan banyak sinergi. Nah, nanti kita juga masih ada ngobrol dengan salah satu narasumber lagi. Ini juga cukup menarik siapa dia. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Nanti akan membawa omset
20-30% customer ramah itu bakalan kembali lagi. Pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, kembali lagi bersama dengan kami. Ini posisinya sudah berubah lebih santai ya Pak Sigit ya. Kita sambil melihat ikan, ada ular. Sambil duduk santai dan sudah ketambahan satu lagi tamu yang akan kita ajak ngobrol, Mas Nur Huda. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Mas Nur Huda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat, Mbak. Ya, Mas Huda ini adalah Ketua Petani Milenial Kabupaten Bantul. Ini menarik ya, petani milenial. Memang selama ini selalu identiknya selalu petani itu kaum-kaum yang sudah tua gitu. Sebagaimana sosial media seringkali identiknya dengan generasi muda. Betul. Tapi tadi kita menjumpai sebelumnya ada Bu Widya yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, tapi ternyata menggunakan sosial media lebih produktif daripada kita. Luar biasa ya. Jadi ini saling silang lah saling ya. silang ya. Jadi pertanian, peternakan yang identiknya dengan generasi tua ternyata banyak digerakkan juga oleh anak muda. Tentunya pasti akan beda caranya, Mbak. Betul, iya. Nah, saya jadi penasaran nih sama Mas Huda nih cerita-ceritanya. Sebenarnya kalau bisnisnya sendiri bergerak di bidang apa? Jadi dulu awalnya saya itu bisnis di bidang banyak, Mbak. Iya. Palu gada. Iya. Nah, semua saya garap. Nah, tapi ternyata setelah corona kemarin saya kembali ke DNA saya itu. Saya wong desa dan Mbak. Terus akhirnya wong desa itu ya kembali ke petani, Mbak. Kok bisa DNA? Apakah orang tua juga menggeluti bidang pertanian? Iya, ternyata simbah saya itu dulu jayanya dari peternakan, pertanian, dan perdagangan, Mbak. Dan saya ketemu istri keluarga petani juga. Luar biasa. Semakin mendukung lah ya semua ya ekosistemnya. Mendukung. Kemudian dari bidang pertanian ini, apa saja yang dikerjakan nih sekarang ini? Ya, dulu awalnya saya itu pelihara domba, Mbak. Ya. Pelihara domba, terus ada masalah di pakan, kekurangan, akhirnya kami menyewa lahan untuk bikin pakan. Nah, terus yang kedua ketika domba sudah bagus, ada masalah lagi, Mbak, itu di limbah. Oke. Nah, akhirnya saya bikin usaha pupuk kandang. Nah, pupuk kandang bermasalah lagi, Mbak. Ternyata melimpah. Terus akhirnya kita bikin pisang, perkebunan pisang. Jadi dari pisang ini kita mengambil pupuknya dari pupuk kandang kami, seperti itu. Jadi pertama tadi domba, terus akhirnya juga jualan pakan, terus juga jualan pupuk, yang terakhir pisang, Mbak. Luar biasa. Ini bisa dibayangkan lahannya seberapa luas ini? Kemarin kita nyewanya 3 hektar, Mbak. 3 hektar. Masih mau nambah lagi nih, Insya jangan-jangan. Allah. Mohon doanya. Oke, padahal baru mulai di tahun 2021. relatif singkat, bisa dibilang begitu ya. Oke, tantangannya selama ini apa? Tantangannya adalah kami selaku anak muda itu ya tantangannya adalah fokus. Ya. Kadang anak muda itu kepengen ini itu, Berubah-berubah ya. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah yang terpenting itu lingkungannya itu harus mendukung. Iya, iya. Alhamdulillah hari ini kami didampingi sama teman-teman petani-petani andalan itu kan. Andalan itu sebutan untuk petani kolonial maksudnya itu kan. Ya sudah tua itu kudu netes dulu dalam pertanian itu. Nah, akhirnya saya fokus dan hari ini alhamdulillah domba kami ada 250 domba. Dan awal-awal mula kendala di pisang itu adalah di penjualan. Itu alhamdulillah ketika kita netes bahkan sekarang kurang, Mbak, itu untuk pisang itu. Luar biasa. Ternyata kalau dilihat dari segala tantangan yang ada, ini bicara mengenai ekosistem ya, Betul, Pak Sigit betul, ya, yang betul, memang betul. benar-benar semuanya harus saling mendukung Saling gitu. support, Menurut Pak Sigit gimana nih? Saling support dan saling terhubung. Iya. Nah, ini kadang-kadang karena kita terjebak pada day to day pertaniannya, itu kita kurang bisa melihat gambar besarnya. Iya. Nah, Mas Huda ini kan dia menjadi berbeda. Itu karena melihat gambar besarnya. Awalnya peternakan. Oh, ternyata setelah kambingnya itu mulai banyak, butuh pakan yang lebih sustainable. Terus akhirnya mulai masuk di penanaman hijauan pakan ternak. Akhirnya skala peternakannya pun itu juga bisa meningkat. Gitu. Kalau awalnya misalkan peternakan itu hanya menjadi sampingan, karena satu orang ya mungkin memelihara 5 ekor kambing ya. Nah itu sehingga hasilnya pun juga itu dianggapnya cuma sebagai tabungan gitu. Tapi ketika sudah 250 kambing dan itu ada siklusnya, pakan juga sudah tersedia, maka di sini sudah menjadi sebuah bisnis yang tidak kecil gitu.
Nah, ketika saling terhubung, kemudian ternyata pupuk nanam pisang. Nah, pisang terus ternyata berbuah, ketemu lagi dengan pasar yang lebih luas. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti juga, saya menduga ya, Mas Huda ini juga pasti nanti akan mengembangkan, tidak berhenti di pisangnya sebagai ujung dari ekosistem. Bisa jadi misalkan nanti malah justru membuat agrowisata. Karena agrowisata ini juga sekarang semakin kesini semakin banyak sekali yang membutuhkan peminat gitu. Apalagi ketika wisata tadi itu disambungkan dengan wisata edukatif gitu. Nah, saya itu pernah, Mbak, ini juga menjadi prospek ya bagi pengembangan ekonomi di Bantul. Saya pernah mendapatkan telepon dari salah satu kerabat kami yang tinggal di Jabodetabek. Beliau ngajar di salah satu sekolah internasional di sana. Muridnya kaya-kaya. Ada betul nelpon kami. Mas Sigit, saya neng Bantul toh. Lah iya Kang itu, saya neng Bantul. Lah pripun wonten dawuh gitu. Mbok aku digolekke sawah. Murid-muridku do arep wisata ke Bantul. Lah kok malah butuh sawah kenapa? Ternyata pada mau nanam padi dan membajak sawah dengan kerbau. Nah, waktu itu saya tanyakan, "Wong sugih kok malah arep rekoso kayak gitu." Nah, beliau menyampaikan, loh sekarang itu sangat digemari loh, gitu, sangat digemari. Mereka kalau sekedar ke Singapura, ke Hong Kong, ke Disneyland sudah biasa gitu. Tapi ketika mereka diajak ke kebun, terus kemudian membajak sawah, ini menjadi experience yang sangat berbeda bagi mereka. Nah, ini kan prospek ya, dan saya berharap Mas Huda nggak berhenti di di penanaman pisangnya. Nanti mungkin bisa berkembang ke arah yang jauh lebih luas lagi. Ya, gimana Mas Huda? Sudah ada visi misi ke arah sana? Atau mungkin ada rencana lain apa nih yang boleh dibocorkan ke kita? Mungkin bisa menjadi inspirasi juga nih bagi masyarakat yang mendengar. Jadi harapan kami itu dengan adanya ekosistem yang kami bangun, harapannya itu nanti banyak orang yang magang di tempat kami, Pak. Ya, jadi terkhusus anak-anak muda. Karena di Indonesia ini kan data BPS tahun 2013 itu petani muda itu tidak lebih dari 45%. Padahal itu 2013. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Sekarang berarti persentasenya bisa jadi naik atau turun, kami belum cek lagi di situ ya. Tapi yang jelas kalau kita tanya ke orang tua, rela nggak ketika anaknya jadi petani? Saya yakin pada nggak rela. Iya. Ya, gitu kan. Nah, makanya saya pengen mempromosikan bangga jadi petani. Nah, mulai dari lahan, saya bikin prototipe. Ketika kita fokus di pertanian ternyata masih bisa hidup dan bahkan alhamdulillah ada lebihnya, ada hasilnya seperti itu. Nah, sehingga kemarin kita mencoba merintis pondok agro, Mbak. Jadi anak-anak SMA, SMK itu belajar di pondok kami untuk kita dampingi pertanian dan peternakan. Sehingga masa error mereka itu sangat singkat, tidak perlu mengulang kesalahan yang sama tempat kami. Mereka sudah tahu, oh tempat Mas Huda seperti ini. Berarti besok kita nggak usah melakukan kekonyolan lagi kan seperti itu. Sesuai pepatah ya Mas Huda. Jangan mengulang kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan yang belum dicoba. Tapi ternyata dari kesalahan itu bisa ada hikmahnya juga bisa memperluas pandangan dan lain sebagainya. Apa sih yang ingin disampaikan ke anak-anak muda nih khususnya agar mereka juga sekarang lebih terinspirasi, oh ternyata menjadi seorang petani itu keren juga kok gitu loh. Gimana? Oke, baik teman-teman anak-anak muda, sahabat-sahabat semuanya, tidak usah minder jadi petani itu. Bahkan jadi petani itu peluangnya sangat besar. Ketika kita niati ibadah itu pahalanya sangat besar. Ketika contoh kita menanam terus tumbuh, itu kan menghasilkan oksigen. Siapa yang menghirup? Banyak orang. Itu ibadah itu kan. Dan ketika berbuah dan ternyata buahnya itu dimakan oleh hewan ataupun misalnya diambil orang, itu juga berbuah ibadah juga. Nah, makanya mari kita kembali ke petani, insya Allah hasilnya itu sangat luar biasa. Walaupun mereka mungkin belum punya background apa-apa, nggak jadi masalah ya Mas? Tidak jadi masalah karena petani ini bisa dipelajari. Dan harus turun ke lapangan langsung. Harus turun di lapangan langsung. Siap-siap hitam. Tapi hitam itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Bahkan saya itu ketika terjun di pertanian, boyok saya sering sakit. Sekarang jadi sehat Mbak Irwan. Oh gitu. Iya. Karena banyak gerak ya. Iya. Bahkan dulu saya sedikit gemuk. Jadi pertanian sispek. Ya udah terakhir sekarang nih mumpung ada Pak Sigit, apa sih yang bisa mungkin Pak Sigit dengar yang menjadi harapan dan kebutuhan dari Mas Huda, mungkin teman-teman petani lainnya gitu?
dari Pak Suda dulu. Dari Pak Suda tuh. Saya kan banyak nanti mendengar, kan nggak boleh banyak bicara. Nanti kan menjawab nih. Oke, dari terkhusus kami kan seorang petani, anak-anak muda. Itu perlu support dari banyak sektor ya. Terkhusus dari anggota dewan itu kan. Minimal kita dapat fasilitas terkait dengan peraturan-peraturan itu kan dimudahkan. Bahkan hari ini kan terkait dengan pupuk juga ini ya susah itu kan, sehingga harapannya ada fasilitas terkait dengan petani-petani ini solusi, sehingga petani itu tidak harus menggunakan pupuk kimia. Bahkan sekarang banyak solusi ke organik ya, sehingga harapan kami nanti tentang sosialisasi pupuk organik ini bisa digencarkan kembali gitu kan. Dan kami juga mohon bantuan terkait dengan publikasi gitu kan. Karena kami sebagai petani itu terkadang ketika kami sudah di lapangan itu untuk publikasi juga sudah capek kan seperti itu. Oke, baik, boleh dijawab nih Pak Sigit terakhir. Ya ini kebutuhan yang perlu untuk kita penuhi ya. Dan kalau menurut kami kok itu masih berada dalam lingkar pengaruh kita gitu. Misalkan terkait regulasi gitu. Regulasi seperti apa yang diperlukan ini nanti kan kita perlu diskusi lebih jauh gitu. Akan tapi berkaitan misalkan salah satunya dengan tata ruang. Ini juga perlu untuk kita jadikan sebagai concern. Bantul saat ini itu menyelesaikan pembahasan RDTRK, rencana detail tata ruang dan kawasan untuk keseluruhan Kapanewon se-Bantul. Harapannya nanti jangan sampai kok di satu Kapanewon pengen mengembangkan pertanian, akan tetapi infrastruktur menuju ke pertanian tadi itu tidak dipenuhi karena tata ruang dan kawasannya bukan untuk itu. Nah kan problem ya di situ. Jadi saya sepakat dengan Mas Huda itu untuk urusan regulasi ini kita perlu banget nih, nanti akan banyak mendengar dari teman-teman. Apalagi misalkan tentang penggunaan tanah-tanah kas desa saat ini. Untuk dialihfungsikan kan kita jaga ya, jangan sampai banyak dialihfungsikan. Akan tapi pertanyaan berikutnya, kalau mau pertanian itu pertanian yang seperti apa? Kan harus pertanian yang menghasilkan juga gitu. Jadi solusi ekonomi juga bagi desa. Nah saya kira kok hadiran Mas Huda itu nanti bisa menjadi daya dukung yang akan melesatkan ya potensi yang selama ini ide, yaitu tanah kas desa yang sangat banyak tersebar di Kabupaten Bantul itu untuk sampai pada titik ekonomis yang paling baik. Terus kemudian misalkan untuk program-program fasilitasi yang lain, saya kira itu juga masih masuk domain kami. Ini yang kita lakukan dan bisa jadi nanti akan menjadi salah satu program Anjang Sana bersama teman-teman Jogja TV yang berikutnya. Iya. Ini masih terus berproses, mudah-mudahan terus menuju arah yang jauh lebih baik begitu ya. Dan tidak sabar tentunya ke depan melihat ekonomi di Bantul, di Yogyakarta dan khususnya di Indonesia ya pada umumnya nanti semuanya berkembang, baik dari pertanian, fashion, makanan tadi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Sukses terus Mas Huda, mudah-mudahan selalu lancar usahanya. Pak Sigit terima kasih sudah memberikan juga arahan dan juga pendapat-pendapatnya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik dan kita nggak sabar terus memberikan sumbangan, baik itu lahan pekerjaan yang lebih luas untuk masyarakat dan ekonomi nasional di Indonesia. Saya pamit dulu, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih pemirsa sudah bersama dengan kami. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.